kasih atau hukum. Hukum maksud di sini adalah peraturan-peraturan. Oke, termasuk peraturan gereja kah? Kalau dalam zaman perjanjian lama, hukum Yahudi itu, hukum Taurat itu terdiri daripada 613 hukum. Ada 248 hukum yang harus dibuat, yang negatif itu. Yang larangan-larangan yang harus dipatuhi. Ada 336 juga harus dilakukan. Ya, itu sebabnya waktu Yesus datang ke dalam dunia, waktu dia melayani selama beberapa tahun, dia berhadapan dengan orang-orang Yahudi, para ahli Taurat, ya, ahli Taurat dan orang-orang Saduki. Ahli Taurat, orang Saduki ini adalah orang-orang yang tidak percaya kebangkitan. Oke, siapa mereka? Orang-orang Yahudi juga. Orang Farisi, golongan orang Farisi adalah orang-orang yang sangat teliti kepada hukum-hukum. Kelihatan mereka itu berbaju jubah panjang-panjang. Mereka berpuasa dalam satu minggu berapa kali? Dia bilang tuh 2 kali ke 3 kali. Ya, dan mereka lebih menekan hukum dan kelihatan bagus, pakaian bagus, bercakap di depan bagus, tapi sebenarnya hidup mereka bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Oke? Nah, apa yang saya mau bawa kita di sini sekarang adalah kasih dan hukum. Maksudnya saya bawa kita untuk dari tema ini, saya bawa kita untuk belajar bersama melihat peranan gereja masa kini, peranan gereja. Ya, gereja itu bukan bangunan. Gereja itu adalah saudara dan saya sebagai tubuh Kristus. Oke, yaitu apabila kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Itu dalam 2 Korintus 6:19 kah 1 Korintus tuh. Oke. Nah, peranan gereja masa kini. Peranan gereja saudara dan saya yang berkumpul manapun apapun denominasi gereja. Ya, gereja itu bukan bangunan, tapi Anda dan saya sebagai jemaat. Termasuk saya hamba Tuhan, termasuk Anda dan saya. Apa peranan kita? Apakah hanya sekadar datang ibadah-ibadah, sembayang-sembayang? Ya, tetapi no action, tiada aksi, tiada tindakan, tidak ada yang kelihatan dalam kehidupan kita. Oke, itu maksudnya. Sekali lagi ya, gereja bukan denominasi. Ya, tahu ya? Gereja secara umum, secara apa itu yang pengetahuan secara umum itu maksudnya gereja, orang berpikir itu gereja adalah satu denominasi atau satu bangunan. Denominasi tahu misalnya LWCC ini, gereja LWCC itu maksudnya satu denominasi. Oke, ada banyak denominasi gereja di seluruh dunia. Di Keningau sahaja sudah ada 19 buah denominasi gereja. Bayangkan itu. Dan di dalam setiap denominasi gereja itu punya masing-masing peraturan. Punya masing-masing cara. Menurut pemimpin pertama yang membuat ya peraturan-peraturan itu. Ya, dia punya cara ibadah dan semuanya. Oke. Nah, cara ibadah semua yang dia buat itu bukan cara Tuhan, tapi kadang-kadang berpandu pada cara bagaimana kepimpinan itu. Kalau dia kadang-kadang kalau dia pada mulanya seorang pegawai besar di dalam kerajaan, tidak heran kalau waktu dia dipanggil Tuhan, dia pimpin pelayanan itu dengan cara peraturan-peraturan yang dia pikir. Kalau dia pada mulanya seorang askar tentara, waktu dia bertobat, dia pikir selain daripada dia ikut cara Alkitab, tapi dia ikut cara-cara peraturan yang kalau kau tidak buat, singkir dari sini. Begitu. Kau buat salah saja, yes, tiada sudah maaf bagimu. Kan? Oke, nah saya terus. Nah, itu di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Coba kita lihat.
Matius 22 Matius 22 ayat 37. Oke, kita lihat di sana. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Oke. Ayat ke-39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung atau termaktub, tersenerai, tercatat maksudnya seluruh hukum Taurat di dalam Keluaran pasal berapa itu? Pasal 20 kah? Ya, dan kitab para nabi. Oke. Nah, kalau kita lihat dalam ayat 37 itu berkata begini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu terdapat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Bagi tahu itu ada 5 hukum Taurat itu. Ya, salah satu daripada ini adalah Ulangan. Itu tercatat begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi inilah yang selalu diucap-ucapkan ya oleh orang-orang Yahudi. Setiap hari itu harus mereka ucapkan itu supaya itu tertanam di dalam hati mereka. Itu sebabnya bagi orang Yahudi, anak-anak mereka harus diajar, ya, diperdengarkan selalu ini. Nah, seterusnya yang ayat 39 itu, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu dalam Imamat pasal 19 ayat 18. Rujukan dia Imamat 22 ayat 39. Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia bilang, akulah Tuhan. Perkataan akulah Tuhan. Kita lihat di sana, kenapa dia huruf kecil? Ya, kalau di sini dia huruf besar. T-U-H-A-N, semua besar. Itu menyangkut tentang nama pribadi Allah. Kalau dalam bahasa Ibrani, Y-H-W-H. Ya, Yod-He, Waw-He. Oke. Lalu diterjemah dia bilang Yahweh. Oke. Nah, akulah Tuhan. Akulah aku. Sama sebenarnya pengakuan itu sama dengan pengakuan Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, ego, emi. Kalau dalam diterjemahkan dalam bahasa lain. Oke, itu sebenarnya apakah Yesus itu adalah Allah? Dalam Keluaran apa semua itu yang kelihatan yang berjumpa dengan Abraham, dengan Lot itu sebenarnya itu adalah penampakan Yesus sebelum dia datang ke dalam dunia. Sebabnya Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang layak dipuji, layak disembah. Nah, sekarang kita pergi peranan gereja masa kini. Kata atau sebutan gereja dalam Alkitab berasal dari istilah perkataan Yunani. Oke? Nah, dalam perjanjian baru Matius sampai Wahyu itu menggunakan bahasa Yunani koine. Oke? Nah, Yesus selalu menggunakan bahasa Yunani karena pada waktu itu sejak pemerintahan Alexander Agung yang mengambil tampuk pemerintahan, ya, maka bahasa Yunani itu diperluaskan, diperkenalkan menjadi satu bahasa kebangsaan macam bahasa kebangsaan kita hari ini. Oke, jadi selamat Hari Merdeka buat seluruh
warga negara Malaysia. Saya tahu ada beberapa gereja hari ini yang merayakan hari kemerdekaan. Ya, merdeka, dia bilang. Oke. Dan kita akan berdoa untuk Malaysia agar tetap aman dalam perlindungan Tuhan, semua dalam keadaan aman. Oke. Nah, kalau kita lihat di beberapa tempat negara-negara sekarang, wow. Ini demo terus menerus. Ya, ada beberapa tempat, ada nampak di Semada, keluar di YouTube, di Facebook orang, kadang-kadang di TikTok. Itu pejabat-pejabat mereka bakar. Kita doakan negara jiran kita supaya tetap aman. Ngam-ngam lagi 8 hari bulan 10 sampai 19 hari bulan 10 saya ada di Medan atau Nias. Medan dan Nias. Ada pelayanan di sana. Jadi ada sedikit cabaran lah kalau harap pulih-pulih dalam beberapa bulan ini. Oke. Nah, sekali lagi, sebutan gereja dalam Alkitab berasal dari istilah Yunani yaitu ekklesia. Apa maksudnya ekklesia? Ya, yang berarti perkumpulan. Boleh kita katakan bersama perkumpulan. 1, 2, 3. Perkumpulan atau kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Boleh kita katakan bersama dipanggil keluar. 1, 2, 3. Saudara dan sayalah orang-orang yang sudah dipanggil panggil keluar daripada apa ini? Penyembahan setan. Ya, dari sebenarnya yang dihukum akibat dosa. Tapi kita dipanggil keluar, jadi kita bersyukur. Dulu hidup kita hidup dalam kegelapan. Biasanya perkataan hidup dalam kegelapan maksudnya hidup di bawah pengaruh dunia ini. Hidup di bawah sistem dunia ini. Tahu sistem dunia? Ya, sistem dunia yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat sistem dunia hari ini, peraturan-peraturan dunia, hal-hal yang sedang terjadi di mana-mana hari ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sistem dunia ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Ya, kalau kita lihat contohnya lah, ada beberapa sistem yang apa itu? Menghalalkan kawin apa? Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu maksudnya sistem dunia. Dan sistem dunia menghalalkan tipu muslihat hari ini. Sistem dunia kalau kita lihat semakin berubah, rasuah semakin menjadi-jadi. Dan itu mulai dihalalkan. Tidak peduli. Bahkan peraturan-peraturan sistem, peraturan undang-undang yang dulu bagus sekarang mulai semua berubah. Kejahatan yang mulai mengalihkan semua itu. Yang betul, yang benar, yang salah menjadi tidak salah. Yang tidak salah menjadi bersalah gitu. Kan? Itu semua sistem dunia. Berubah terus. Oke. Nah, kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Sebelum ini kita penyembah berhala, suka ke bomo-bomo, percaya kepada bomo-bomo, percaya kepada jimat-jimat, percaya kepada sihir-sihir. Itu berarti kita sedang dalam genggaman, pegangan setan. Dan waktu kita percaya kepada Tuhan, berarti kita dibawa keluar daripada kegelapan. Kegelapan berbicara tidak ada kehidupan. Ya, adakah yang suka tinggal di gelap-gelap? Setan saja itu yang suka. Itu sebabnya Yesus bilang, akulah terang dunia. Ya, orang yang membenci terang adalah orang yang hidup dalam kegelapan. Orang yang suka kegelapan adalah orang yang hidup dalam kegelapan. Maksudnya orang yang suka buat dosa, suka bersembunyi di dalam dosa. Dan dia tidak suka terang. Dia tidak suka firman Tuhan, dia tidak suka datang sembahyang. Kenapa? Sebab waktu dia beribadah, firman Tuhan disampaikan menuntut pertobatan. Tapi saudara dan saya hari ini kita datang berkumpul bersama-sama karena kita menyadari bahwa kita bukan lagi tinggal di dalam kegelapan. Tapi dari kegelapan kita pindah kepada terang Kristus. Dan kita berkumpul sebagai satu keluarga dari berbagai suku dan bangsa. Kita disatukan di dalam kasih Kristus. Dan kita adalah satu kelompok kumpulan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Itu maksudnya disebut gereja. Ekklesia. Oke.
Jadi ini perlu kita paham betul-betul supaya dalam pertemuan ibadah tidak ada percikokan, kata bahasa Indonesia. Tidak, kalau boleh memang perselisihan ada, tetapi biar perselisihan itu membuat kita menerima kekurangan antara satu dengan yang lain. Itu dia gereja. Sekali lagi, tanamkan dalam hati, gereja bukan bangunan, bukan denominasi. Nah, ada beberapa anak Tuhan beritahu saya, jumpa saya hari itu. Pastor, dia bilang, dia bekas jemaat sini dulu. Dia pergi di satu tempat. Gereja itu besar, semua orang-orang, ya banyak yang orang-orang kenamaan, tahu kenamaan, orang-orang yang berpangkat. Tapi dia bilang sekali masuk, senyum pun tiada, salam pun tiada. Duduk, doa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, selepas itu dengar firman Tuhan. Lepas saja selesai, keluar masing-masing. Kira-kira itu gerejakah atau apa? Tempat perkumpulan biasa, macam dewan, pertemuan, meeting-meeting, mesyuarat. Betul? Tapi gereja bukan tempat pertemuan biasa-biasa. Tapi kita datang untuk sama-sama menyembah Tuhan. Oke? Itu dia. Nah, kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dalam konteks Alkitab, gereja merujuk pada kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil Tuhan untuk menjadi umatnya dan bukan sekadar denominasi atau bangunan. Lihat ya, peranan gereja hari ini. Lepas itu saya terangkan dulu apa maksud itu gereja sebelum saya masuk poin daripada khotbah ini. Paham ha? Kenapa tadi itu peranan gereja masa kini? Perkataan gereja, lepas itu saya jelaskan apa maksud itu gereja. Sudah tangkap? Sudah tangkap itu gereja, apa maksud gereja? Maksud gereja bukan denominasi, bukan bangunan. Gereja itu adalah tempat di mana orang-orang yang berkumpul memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, kalau ada pertanyaan hari ini, kita yang datang berkumpul bersama-sama pagi hari ini, apakah Anda adalah orang-orang atau penyembah-penyembah yang benar? Seperti mana Yesus berkata kepada seorang perempuan Samaria itu. Kan? Karena Yesus mencari penyembah-penyembah yang benar. Perempuan Samaria ini dia punya konteks pengertian dia, karena mereka orang Samaria, campuran Yahudi dan orang lain, bangsa lain, karena sudah kawin campur. Bagi orang Yahudi, orang yang sudah kawin campur itu bukan lagi Yahudi tulin, macam kita juga sekarang, kan? Ya, kalau ikut betul-betul sekarang macam mana kan? Ada yang Filipin kawin bangsa lain, kawin orang murut kah, kawin apakah, sudah campur. Apabila sudah lahir tuh anak, dia bukan lagi Filipin yang betul-betul punya. Dia sudah campur macam kami suami istri. Saya murut, dia rungus. Sekali lahir anak kami, dia bukan murut, dia bukan rungus. Kan? Jadi siapa? Itu dia bilang kecukan, dia bilang. Gitu. Nah, bagi orang Yahudi, orang yang kawin campur, itu bukan Yahudi tulin dan mereka anggap itu kotor. Mereka anggap bahwa mereka tidak punya Tuhan. Mereka anggap mereka adalah orang-orang kafir. Dan sebenarnya orang-orang Samaria yang kacukan ini, campuran ini, mereka berkumpul di satu tempat yang dinama Gunung Gerizim. Di sana mereka bina satu tempat di mana mereka berkumpul dan beribadah. Mereka juga percaya dan menanti-nantikan Sang Mesias, Sang Raja itu, Yesus Kristus itu. Nah, jadi hubungan antara orang Yahudi dan Samaria ini tidak erat. Kalau boleh, karena mereka anggap orang Samaria ini najis. Mereka orang Yahudi kalau mau passing by, mau lalu tempat mereka itu, mereka tidak harus ikut di sana. Walaupun sebenarnya tempat mereka jalan di sana, untuk laluan di sana dekat untuk sampai di Yerusalem. Tapi mereka harus pusing jauh-jauh. Karena mereka bilang takut terpelit. Tahu terpelit kah? Apa nama itu? Macam itu kerbau. Satu ekor kerbau membawa lumpur, semua terpelit, dibilang. Semua pun kena lumpur.
Itu maksudnya terpelit. Jadi orang Yahudi bilang, kalau kita limpas saja sana nanti, seolah-olah dosa orang Samaria itu melekat sama kita. Bayangkan itu, peraturan mereka itu. Ya. Jadi saya mau kita buka minda kita. Ya, kita mau buka minda kita, tenang, kita mau faham. Oke? Nah, apa sudah itu sampai ya. Jadi itulah sebabnya Yesus bilang dia mencari penyembah-penyembah yang benar. Dan dia katakan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kami kenal siapa yang kami sembah, kami kenal siapa yang kami Yesus bilang apa yang siap di mana kami menyembah, bukan di Gunung Gerizim ini. Tetapi sudah waktunya kamu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Menyembah dengan sikap hati yang benar, bukan lagi yang kelihatan. Ya, bukan sekedar di bangunan, tapi di mana-mana Tuhan itu hadir. Ya, menyembah dengan hati yang benar, pengenalan akan Tuhan yang benar. Siapa Tuhan yang kita sembah itu sangat penting. Ya, macam kita mengenal Bapak kita sebagai anak, kita kenal siapa Bapak kita. Tidak mungkin kita panggil orang lain Bapak kalau bukan itu adalah Bapak tulen kita. Paham maksud saya? Orang yang mengenal siapa Tuhan yang dia sembah, saudara, dia menyembah dengan sikap hati yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi kalau Roh Kudus, R itu huruf besar, berarti menyembah dalam roh, maksudnya menyembah lahir daripada sikap yang benar. Dan apabila kita menyembah Tuhan dengan sikap yang benar, Roh Kudus akan memimpin, menuntun kita dalam penyembahan itu. Boleh tangkap? Setakat ini saya belum masuk poin. Sekarang ya, peranan gereja masa kini. Adakah dia menghukum atau mengasihi, dalam arti kata yang lain merangkul? Tahu merangkul? Ya, memeluk dia. Tidak apalah, kau salah pun. Saya percaya setiap manusia punya kesalahan. Setiap manusia punya kesilapan. Ya. Tapi kasih karunia anugerah Tuhan, pada saat kita mulai sadar dan mau kembali kepada Tuhan, Tuhan siap menerima kita. Ya, seperti seorang anak, ya, seorang anak bungsu yang lari dari orang tua dia, minta harta, kan, kekayaan, bahagian saya, dibilang. Lalu dia pergi jauh. Itu cerita, dia jauh dari Tuhan, itu maksudnya. Lalu dia jual semua harta dia, hidup dalam pelacur-pelacur. Akhirnya habis harta dia, mulai dia rasa kosong. Dia sadar, baru diambil keputusan, saya mau balik sama bapak saya. Kenapa saya susah-susah di sini? Walaupun mungkin saya tukang kebun, asal saya diterima tukang kebun kah, tukang sapu kah, tukang cuci tandas, itu saya tambah supaya kita paham. Tukang cuci tandas kah? Yang penting saya kena terima. Kenapa dia berkata begitu? Sebab dia sadar dia sudah betul-betul menyakiti hati bapak dia. Pada saat dia ambil keputusan, dia kembali. Alkitab bilang, dari jauh lagi bapaknya melihat. Begini dia bilang, baru dia melangkah satu kali, bapak dia berlari dengan 10 langkah. Dan dia rangkul anaknya. Dan dia berkata, anakku sudah pulang. Selain pada itu Yesus, itu bapak bilang, mari. Ya, ambil lembu yang gemuk-gemuk. Tambun itu maksudnya yang gemuk. Yang spesial. Biar hari ini kita berpesta untuk anakku yang pulang ini. Betapa berharganya saudara dan saya. Amin. Itu maksudnya merangkul. Boleh paham? Oke. Nah, seringkali kita diperhadapkan masa kini dengan pertanyaan-pertanyaan. Coba saya mau bawa kita untuk berpikir, ya, imagine, mungkin kita ada pengalaman-pengalaman. Ya, apakah gereja masa kini dipanggil untuk menghakimi, menuduh, apa itu?
judge begitu. Ya. Dalam apa ini? Halo. Atau memberi perhatian kepada mereka yang ada di sekitar kita dengan kasih, dengan rangkulan, dengan balayan. Bukan, ya. Tapi saya tidak suruh laki-laki perempuan yang belum kawin pergi balai-balai, bukan balai polisa yang belayan begini. Oke. Sekarang kita mau pergi kepada poin yang pertama. Apakah peran gereja masa kini? Gereja sebagai teladan kasih Kristus. Nah, kita sudah baca Matius 22, 37, 40. Di mana Yesus mengajarkan dua hukum terbesar. Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dikatakan begini, hukum ini menjadi dasar kedua hukum. Allahmu dengan segenap hatimu dan kasih sesamamu. Dua hukum ini ya merupakan dasar kasih gereja. Ada mungkin habis baterai. Tes 1, 2, 3. Sekali lagi, kedua hukum ini, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, itu adalah fondasi, foundation, ya. Fondasi atau dasar bagi gereja. Itu dasar bagi gereja. Jadi berarti gereja bukanlah bangunan atau bukan denominasi, bukan lembaga yang berdiri untuk menunjukkan kesalahan orang lain, melainkan suatu community, suatu komunitas yang mencerminkan kasih Kristus. Coba kita lihat dalam Yohanes 13, 34, 35. Yohanes 13, 34, 35 menegaskan bahwa dunia akan mengenal kita sebagai murid Kristus melalui kasih kita satu dengan yang lain. Yohanes 13 ayat 34, 35. Sekali lagi, gereja bukanlah satu lembaga, satu denominasi yang berdiri menunjukkan kesalahan orang lain, melainkan suatu community, satu perkumpulan yang mencerminkan kasih Kristus. Yohanes 13, 34 boleh kita baca bersama. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Berarti harus mengasihi itu apa kira-kira? Itu adalah perintah yang tidak boleh ditolak. Perintah berarti itu harus ditaati, harus dilakukan. Tapi banyak anak-anak Tuhan, gereja-gereja yang menolak untuk mentaati ini. Dosa yang paling bahaya dan mengerikan adalah dosa tidak taat kepada Tuhan. Tidak taat kepada firman Tuhan, itu adalah dosa paling mengerikan. Ya, ada hamba Tuhan selalu berkata, dia bilang penyakit kanker bukanlah yang mengerikan, karena penyakit kanker tidak membawa kita untuk masuk neraka, hukuman kekal. Tetapi yang membawa kita masuk neraka untuk mengalami kematian kekal selama-lamanya apabila kita menolak untuk taat kepada Tuhan. Dan orang yang menolak untuk tidak taat kepada Tuhan, hukumannya tetap menanti. Ini bukan kasih takut-takut kita. Saudara dan saya sama, saya cuma memberitakan firman ini. Firman ini untuk saudara dan saya. Oke? Paham maksudnya? Nah, fondasi gereja, dasar gereja, itu dasarnya adalah kasih. Apa tadi itu yang poin pertama?
gereja sebagai teladan kasih Kristus. Apa guna kita sebagai satu gereja, sebagai satu community, tapi tidak ada kesatuan? Ya selalu ada pertengkaran, perdebatan, perselisihan. Tidak senang antara satu dengan yang lain, menyimpan kesalahan, menyimpan dendam. Wow, itu bukan gereja. Kan? Nah itulah sebabnya saudara, kalau saya menyampaikan firman Tuhan, saya ikut apa yang hanya Alkitab katakan. Bukan berarti kalau saya menyentuh tentang dosa, itu bukan berarti saya menuduh Anda. Tapi itu karena jalan konteksnya ayat-ayat yang sedang saya huraikan. Oke? Dan saya rasa selama ini waktu saya menyampaikan firman Tuhan sebagai hamba Tuhan, tidak ada hati saya untuk menuduh, menjudge atau menghakimi Anda. Ya, karena saya tahu saya berkhotbah, tapi khotbah itu bukan hanya untuk saudara, tapi khotbah itu untuk diri saya. Itulah sebabnya sewaktu selalu saya katakan bahwa sebelum saya berdiri dan menyampaikan firman Tuhan, saya perlu pastikan khotbah-khotbah yang saya sampaikan itu harus jadi makanan saya dulu sebelum saya hidangkan kepada jemaat. Oke? Nah, saya menyadari bahwa peranan gereja masa kini harus jadi teladan dalam kasih Kristus. Ya, sekali lagi, gereja bukan bangunan, bukan denominasi. Gereja itu adalah Anda dan saya. Karena itu mari jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, katakan selalu, saya gereja Tuhan. Saya tidak boleh membenci saudara saya sebagai seiman. Kalau saya datang untuk berkumpul bersama di satu bangunan, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama, biarlah fellowship kami, persekutuan kami, hubungan kami semakin erat. Itu adalah tanda, action, bukti bahwa kita adalah penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Anda dan saya adalah gereja-gereja yang memperhatikan antara satu dengan yang lain. Bukan sebagai penuduh, bukan sebagai hakim. Apalagi itu? Ada satu lagi. Penuduh. Satu lagi perkataan itu yang jahat betul itu. Yang apa itu? Memfitnah boleh, ada satu itu. Menuduh. Macam contohnya orang itu ada kesilapan, saya terus anggap dia terus bersalah terus, sedangkan mungkin dia sudah bertobat. Dia sudah perbaiki hidupnya, tapi masih lagi. Oh, itu. Paham maksudnya itu? Itu sebabnya kenapa hubungan antara teman seiman, antara sesama, boleh hancur. Gereja persekutuan boleh hancur, karena ada hal-hal seperti itu. Ya? Jadi bahaya. Jadi jemaat Tuhan, rupa-rupanya kita perlu paham. Suatu community, suatu perkumpulan itu adalah kita satu keluarga. Sebabnya dalam gereja di sini LWCC kita sebut bukan jemaat, tapi kita adalah satu keluarga. Buat apa kita berkumpul-kumpul memuji Tuhan bersama, tetapi bergaduh-gaduh? Bergaduh-gaduh, bukan gado-gado. Bergaduh saja. Tidak guna itu. Dan kalau kita pergi sembahyang lalu ada hati yang tidak bagus terhadap sesama, bagus tidak pergi sembahyang. Sebelum pergi, kalau ada macam begitu, bagus bertobat dulu di rumah. Tuhan ampuni saya tidak boleh hidup macam begini. Karena pada saat kita menyimpan dendam, kesalahan, kekecewaan dalam hati kita, sebenarnya yang pertama kita menghancurkan diri kita sendiri. Yang kedua apa? Merugikan diri kita sendiri. Yang ketiga, membuat hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Yang keempat sudahkah? Yang keempat, membuat hubungan antara kita dengan kawan-kawan kita itu, dengan sesama, bertambah tidak baik. Oke? Buat kita sakit gastrik, pening kepala, sakit jantung. Kan? Itu akibat-akibatnya. Boleh kita katakan bersama, haleluya, 1, 2, 3. Apa peranan gereja masa kini?
Gereja harus sebagai teladan kasih Kristus dan bukan menjadi hakim, bukan menjadi penuduh atau penuduh, ya. Nah, sekarang persoalannya, apakah Anda dan saya sebagai gereja dikenal karena kasihnya? Selama kita menjadi orang Kristen, apa maksudnya tadi? Kristen itu adalah pengikut Kristus, gereja itu adalah pengikut Kristus. Barang siapa mengasihi aku, dia adalah murid-muridku. Murid adalah seorang yang mengikuti gurunya, siap belajar, siap diajar, siap ditegur. Amin. Itu dia. Jadi apakah kita sebagai gereja Tuhan sekarang selama jadi orang Kristen dikenal melalui kasih kita, atau justru karena selalu punya sikap menghakimi? Sikit-sikit, si anu itu kepala dia botak, si anu itu begini bang, rugi dia pergi sembahyang, si anu itu. Oh, kalau macam begini memang rumah tangga pun tidak apa itu? Tidak aman. Boleh tahu itu, kita punya sikap kadang-kadang boleh dilihat di luar, misalnya dalam pergaulan apa. Kalau orang itu tengok dia suka marah-marah, cepat kecewa kah, cepat melenting kah, pasti itu dari ibu bapak borek, pasti anak rintik. Tengok sejak kes-kes yang ada ini kan, itu ada satu anak Tuhan depan saya, pastor bilang, kenapa? Dia bilang, banyak sekarang orang-orang kita, ya orang-orang Kristen, harap dengar baik-baik. Dia bilang, mereka yang sekarang berada di luar kita ini, di luar Sabah, banyak yang tinggalkan Tuhan, beralih kepada iman yang lain. Ini orang-orang yang selalu di gereja, melayani pemain musik, penari rebana, mereka ibu bapak pun begitu. Tapi sekali 6 orang, 4 anak, suami istri itu kan ibu bapak kan, orang tua. 6 tinggalkan iman. Kenapa? Sebab mereka tidak kenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Mereka tidak kenal, mereka hanya tahu apa itu sembahyang. Mereka hanya tahu Yesus dengan pengetahuan mereka, tapi tidak ada di dalam hati mereka. Itu orang belum bertobat betul-betul. Oke. Jadi jangan tinggalkan Tuhan. Apapun masalah, apalagi ada orang yang bercerai, dia persalahkan Tuhan, lalu tinggalkan imannya, kawin dengan orang yang tidak seiman. Itu bukan dia punya jawaban, ya. Justru itu membuat Anda dan Anda, ya, lebih lagi mengalami masalah, bukan memperbaiki masalah. Oke. Jadi apakah Anda dan saya hari ini sebagai gereja Tuhan, orang Kristen yang selalu datang ibadah, yang memuji Tuhan, haleluya, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi saudara, benarkah kita orang-orang atau gereja yang menyembah Allah dengan benar? Seterusnya, poin yang kedua, gereja bukan tempat menghakimi. Gereja bukan tempat menghakimi, tetapi tempat mengobati yang terluka. Boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Gereja bukan tempat menghakimi, tetapi tempat mengobati yang terluka. Karena Anda dan saya bukanlah seorang hakim. Hakim yang sesungguhnya adalah Tuhan yang layak menghakimi kita. Ya, Yesus dalam Matius 7 ayat 1 sampai 5 mengingatkan kita untuk tidak menghakimi, karena
Kita sendiri memiliki kelemahan. Kita lihat di sana. Matius 7 ayat 15. Menghakimi seringkali membuat gereja terlihat eksklusif dan menutup pintu bagi mereka yang mencari Tuhan. Boleh kita baca bersama 1, 2, 3. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, mari kita baca bersama, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumber di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Berhenti dulu. Balok itu apa? Kalau pengertian yang bahasa ini, balok ini ya kayu balak gitu. Coba, bukan main-main itu, besar itu kayu balak. Kau dapat angkat gak? Itu adalah metafora atau kiasan. Ya, kadang-kadang saudara, waktu kita menghakimi, kita lebih melihat kesalahan orang lain besar sampai kita tidak boleh mengampuni, tidak boleh melupakan. Itu maksudnya sebesar itu kayu balak. Padahal kau sendiri, saudara dan saya sendiri, orang yang berdosa juga, ada kesalahan, ada kesilapan. Jadi jangan menghakimi. Karena firman Tuhan bilang, menurut cara kita menghakimi, cara kita menuduh, mempersalahkan orang itu, menjahat-jahatkan orang itu, akan nanti juga akan kita terima. Mungkin bukan sekarang, bukan dalam 1 bulan 2 bulan, mungkin bukan dalam 1 tahun, tapi mungkin dalam 2 tahun. Ayat seterusnya, ayat 3. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumber itu dari matamu? Maksudnya, kalau ikut perkataan ini kan, tanpa ladung dia bilang, kau punya taik mata, mari saya kasih keluar. Itu yang secara pengertian yang itu, tapi maksudnya, maksud dari ayat ini bukan begitu saja, tetapi yang selalu menuduh, menganggap diri kau benar daripada orang yang bersalah itu. Itu maksudnya. Berkata saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumber itu dari matamu, padahal ada kayu balak di dalam matamu. Kan? Nah, rupa-rupanya Tuhan mengajar kita, jangan selalu perhatikan kesalahan orang lain. Ya. Karena kita juga akan dihakimi. Kita juga orang bersalah. Kita dibenarkan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Itulah sebabnya gereja bukan tempat menghakimi, tetapi tempat mengobati. Ada beberapa orang bilang, Pastor, kalau ada orang-orang yang minum, judi, perempuan datang ibadah di gereja kau, dia begitu juga, macam mana? Saya bilang, gereja bukan tempat untuk menuduh dan menganggap orang itu orang berdosa yang tidak boleh diterima. Justru gereja adalah seperti hospital, tempat di mana orang sakit datang dan dia dirawat, dia diobati sampai dia sembuh, barulah dia boleh keluar. Itu gereja. Gereja bukan tempat orang-orang kudus. Kalau orang kudus tidak payahlah pergi sembahyang kan? Tapi gereja adalah tempat bukan untuk menghakimi, tapi untuk sebagai hospital. Hospitality. Hospital untuk merawat. Ya, apalagi rawat, kasih obat dia semua sampai pulih. Dan yang memulihkan itu hanya Tuhan. Hamba Tuhan boleh berkhotbah, tapi hamba Tuhan tidak boleh mengubah, tidak dapat mengubah hidup manusia. Hanya pada saat kalau dia selalu datang ibadah, kenapa kita halang? Jemaat Tuhan, ada orang, kadang-kadang waktu orang itu berdosa, orang itu melakukan kesalahan sebagainya, apabila dia datang di gereja, ada jemaat
dia pandang serong. Itu yang macam tadi itu yang kayu balak di mata itu. Jangan. Karena apa? Sebelum kita bertobat, kita juga pernah melakukan hal itu. Betul? Mungkin paling jahat kita sebelum kita bertobat. Maksudnya, kita hanya dilayakkan oleh kasih karunia Tuhan. Pada saat kita sadar kita orang berdosa, kita bertobat, menyerahkan hidup kita pada Tuhan, maka kita dilayakkan oleh anugerah Tuhan. Nah, kalau ada orang yang buat salah, silap, nampak macam memang tidak boleh diterima oleh dunia, gerejalah yang menerimanya, memulihkan dia, membawa dia datang kepada Tuhan, supaya tidak binasa. Amin. Kita lihat poin itu. Dia bilang, gereja bukan tempat menghakimi, tetapi tempat mengobati. Saya baca sebenarnya poin di sini, menghakimi. Ya, Matius 7:1-5 mengingatkan kita untuk tidak menghakimi, karena kita sendiri memiliki kelemahan. Menghakimi seringkali membuat gereja terlihat secara tertutup, kan? Menutup dirinya. Ini orang, kenapa dia datang-datang sembahyang, bau lagi. Misalnya kan, ya. Dan menutup pintu bagi mereka yang mencari Tuhan. Berarti saudara, itulah sebabnya ada beberapa anak Tuhan bertanya. Dia bilang begini, Pastor, di gereja kami ada anak-anak muda yang pintar-pintar main musik. Tapi waktu mereka datang di gereja, ya, pemimpin tidak tengok mereka, jemaat pandang serong dengan mereka. Kira-kira macam mana itu, Pastor? Saya bilang, kalau dia dekat-dekat tempat saya, suruh pergi sini. Sebab bukan orang benar yang memerlukan tabib, bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tapi orang sakit yang memerlukan dokter. Betul? Karena mereka datang mau beribadah, mereka rindu. Tapi kalau saudara, saya sebagai gembala pandang serong dengan mereka, ya, lalu berarti saya sedang menutup peluang mereka untuk bertobat. Kalau Anda dan saya sebagai jemaat pandang serong dengan, lalu kita pandang macam yang, apabila pandang begini kan, mereka tengok pun mereka malu. Dia bilang malu datang di gereja. Kenapa? Malu kami ini tidak bagus punya orang. Tapi ada hati mau datang sebenarnya. Jadi itu bukan kita punya tanggung jawab. Bukan tugas kita, tugas Tuhan. Kalau mereka datang, biarkan mereka datang, supaya mereka mendengar firman Tuhan. Dan pada saat mereka duduk untuk mendengar firman Tuhan, Roh Kudus sentuh hati mereka, dan mereka akan bertobat. Itu sebabnya saya tidak suka tuduh-tuduh jemaat, baik dalam khotbah. Tapi kalau ada karena begitu, berarti pasti ada maksud Tuhan, kan? Saya tidak tuduh-tuduh jemaat. Saya tidak sembarang tegur-tegur. Saya menunggu masa Tuhan. Ada saya tegur-tegur kamu, ada saya marah-marah sama kamu. Karena saya sadar, saya juga manusia seperti Anda. Pasti ada kesilapan. Dalam kesilapan itu saya berusaha untuk memperbaiki, bertobat dan memperbaiki dan tidak mau mengulang lagi. Saya tidak lebih baik dari Anda. Sebabnya kami hanya sebagai hamba Tuhan juga berusaha membina hubungan dengan Tuhan dengan baik. Karena pada saat kami berusaha untuk membina hubungan dengan Tuhan dengan baik melalui doa, persekutuan dengan Tuhan, baca firman Tuhan, itu yang akan mengubah dan memperkuatkan kami. Demikian juga Anda dan saya. Pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, memberi hidup kita dengan Tuhan sungguh-sungguh, itu yang akan mengubah kita. Oke? Jadi gereja bukan tempat menghakimi, tetapi tempat mengobati yang terluka. Ketika gereja lebih fokus pada kesalahan orang lain, gereja akan kehilangan esensi panggilan untuk menjadi saksi Kristus. Apa panggilan gereja? Fondasi dia tadi? Kasih. Itu fondasi. Berarti saudara, ya,
kalau kita sebagai gereja menutup pintu bagi mereka yang kita rasa berbuat salah, maka kita sedang menolak atau menghina panggilan Tuhan. Dasar panggilan gereja itu yaitu kasih. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu itu adalah berbicara tentang ibadah. Pusat penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwa. Berarti saudara, pada saat kita bertobat dan menyerahkan hidup kita pada Tuhan, fokus penyembahan kita bukan lagi kepada jimat, bukan lagi fokus kita bukan lagi kepada nasib. Boleh kita berikan tepukan tangan untuk Yesus Tuhan kita. Saya tidak dengar kuat-kuat. 1, 2, 3. Haleluya. Nanti kita tidur di rumah ya. Oke. Apa sudah tadi itu? Jadi kalau gereja suka menghakimi, bukan tempat mengobati yang terluka. Terluka apa itu terluka? Sakit hati, kecewa, ya, dendam dan sebagainya dalam hati. Itu perlu diobati, perlu dorongan, perlu didoakan. Jadi saudara, bukan hanya tanggung jawab gembala, tapi tanggung jawab Anda dan saya sebagai gereja Tuhan. Antara sesama kita. Merangkul. Oke? Jadi kalau gereja tidak berbuat demikian, maka saudara, Alkitab katakan kita sedang bukan berada dalam panggilan sebagai gereja Tuhan. Contoh ya, contoh. Ketika seseorang yang hidupnya berantakan atau melakukan kesilapan, mereka datang di gereja. Apakah sebagai gereja, saya sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai gereja, kita semua sebagai gereja langsung menilai latar belakangnya atau menyambutnya dengan tangan terbuka seperti Yesus menyambut Zakius, ya, menyambut Zakius. Zakius, hari ini, itu dalam Lukas 19 ayat 1-10, hari ini saya menumpang di rumahmu. Sekalipun para ahli Taurat menuduh Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa, tapi Yesus tahu dia datang untuk memulihkan hubungan antara Allah dan manusia yang terputus karena akibat dosa. Ya, itu Lukas 19 ayat 1-10. Dan Yesus bilang, aku datang mencari mereka yang hilang. Coba lihat dalam ayat 10 itu. Lukas 19 ayat 10. Lihat kata Yesus, inilah peranan gereja. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hidupnya telah jauh, hidupnya hancur, hidupnya hidup dalam dosa. Itulah Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan Anda dan saya. Boleh tangkap setakat ini? Peranan gereja yang kedua itu adalah gereja bukan tempat menghakimi, tetapi tempat mengobati. Satu lagi, ya, atau seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, yang harus dilimpar, diumban dengan batu sampai mati. Menurut hukum Musa, ya, itu kita boleh baca dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11. Para ahli hukum Taurat ini, mereka bawa perempuan ini. Dia bilang, guru, ini perempuan didapati bersalah, berzina. Menurut hukum Musa, harus dilempar dengan batu. Ya, itu hukum Musa dalam Taurat itu. Oke? Kenapa? Sebab waktu itu sebenarnya orang-orang Farisi, lihat ya cerita kisah, kenapa dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 11, 8 ayat 1 sampai 11, orang-orang Farisi ini dia bawa perempuan berdosa ini, berzina ini, letakkan di depan Yesus. Nah sekarang dia bilang, kalau kau betul-betul guru, pengajar, menurut hukum Musa, perempuan yang berzina ini perlu dilempar dengan batu, dibunuh maksudnya, lempar sampai mati, karena dia berbuat dosa.
Yesus diperhadapkan dengan dua situasi. Dengar baik. Menurut hukum Musa, betul harus dilemparkan dengan batu. Tapi menurut hukum Yahudi, bukan Yahudi, Romawi, kerajaan Romawi, apa-apa pelanggaran harus merujuk kepada pemimpin atau kerajaan Romawi. Karena waktu itu orang-orang Israel di bawah pemerintahan Romawi, bukan lagi di bawah pemerintahan Yahudi. Menurut pemerintahan kerajaan Romawi, Roma, apa-apa kesalahan mesti rujuk dulu. Dan itu dicek semua. Tapi tidak dinyatakan bagaimana hukum Roma itu. Sama ada orang yang seperti itu perlu ikut undang-undang Yahudi, tidak. Tapi bagi peraturan undang-undang Roma tidak boleh terus ambil keputusan buat begitu. Kalau Yesus pada waktu itu dia buat ikut hukum Musa, betul dia mengikut hukum Musa, tapi mereka bukan lagi di dalam kerajaan pemerintahan Roma, apa itu Yahudi, Israel. Mereka berada di bawah pemerintahan Romawi. Kalau dia lempar, bunuh, maka dia melanggar peraturan atau undang-undang kerajaan Yahudi. Kerajaan Roma. Itulah sebabnya di Yesus ini dilema. Dia mau umban. Hukum Romawi dia langgar. Dia tidak mau buat. Ya. Dia dituduh bahwa dia tidak ikut hukum. Dia bukan pengajar yang baik. Berarti dia adalah orang sesat. Ya. Jadi sebenarnya Farisi-Farisi ini, mereka orang yang beragama, pemegang hukum Taurat, tapi mereka penuh dengan hati mereka penuh dengan kejahatan, suka menghakimi, suka menghukum, kasar, keras, kejam. Apakah Anda dan saya sudah lama jadi orang Kristen, tapi masih lagi kejam-kejam? Kejam gak? Bengis. Tahu bengis? Tapi di sini tidak ada. Amin. Kalau ada, siaplah kita berubah. Mungkin kita tidak kejam sama orang lain, tapi kejam dengan anak-anak kita. Teriak-teriak dengan anak kita. Kejam juga itu. Kan? Jadilah sebagai ibu bapak yang baik. Bukan hanya di gereja kita baik, tapi di mana-mana harus baik. Amin. Boleh kita berikan tepukan tangan untuk Yesus Tuhan kita? Oke. Lama sudah kayak ini? Tidak? Saya takut terlampau lama ya. Jalan sana, jalan sini. Oke. Haleluya. Yang ketiga, poin yang ketiga. Gereja harus berperan merangkul. Gereja harus merangkul. Ya, panggilan gereja seharusnya untuk mengasihi tanpa syarat serta merangkul mereka yang dibuang, dianggap sampah oleh dunia. Dianggap sampah. Tahu itu sampah? Ya, tidak berguna. Jadi peranan gereja adalah merangkul, ya, seharusnya untuk mengasihi tanpa syarat serta merangkul mereka yang dibuang oleh dunia. Roma 15 ayat 7 berkata, sebab itu, Roma 15 ayat 7. Berapa sudah ini? Baru pukul 11. Kita habis jam 1 lah. Oke. Roma 15 ayat 7, boleh kita baca bersama? 1, 2, 3. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Terimalah satu sama lain. Ya, maksudnya saling menerima kekurangan dan kelemahan antara satu dengan yang lain. Memperbaiki, ya. Merangkul bukan berarti kita setuju terhadap dosa. Ya, merangkul menunjukkan kasih yang membawa orang kepada pertobatan. Yesus tidak pernah mengutuk orang berdosa, tetapi dengan kasihnya
Yesus mengubah hidup mereka melalui kita. Ya, orang-orang yang bersalah, orang-orang yang silap, biarlah melalui hidup kita mengubah cara dan gaya hidup mereka. Oke, bukan kita paksa, tidak. Tapi melalui gaya hidup kita, melalui perkataan, dorongan kita, mungkin boleh mengubah hidup mereka. Oke, gereja masa kini dipanggil untuk menjadi rumah sakit rohani. Sekali lagi, gereja masa kini dipanggil untuk menjadi rumah sakit rohani. Bagi yang terluka, bukan pengadilan. Bagi yang berdosa, tetapi merawat mereka sampai mereka sembuh. Ya, macam mana caranya kita merawat mereka? Gereja dapat membuka pelayanan bagi orang-orang yang terpinggir, orang yang tersisih, orang-orang miskin, penagih dadah, bukan dadah, syabu. Ya, dengan merangkul, gereja menjadi saluran berkat dan memberikan harapan kepada yang berputus asa. Yang terakhir, yang keempat, saya ringkaskan, gereja harus menemukan keseimbangan masa kini. Kasih yang berbicara kebenaran, maksudnya merangkul tidak berarti mengabaikan kebenaran. Efesus 4:15. Efesus 4:15. Efesus 4:15 berkata, mengajarkan kita untuk berbicara dalam kasih. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus adalah kepala. Oke? Gereja harus tetap teguh pada kebenaran firman Tuhan, tetapi menyampaikan dengan sikap yang mencerminkan hati Kristus. Kita dipanggil untuk membimbing, bukan mengutuk, untuk memulihkan dan bukan untuk menghancurkan. Itu dia gereja. Yang keempat tadi, gereja harus menemukan keseimbangan masa kini. Kita lihat saya pergi kepada kesimpulan dan penerapan, maksudnya apa yang kita boleh lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Gereja, maksudnya sebagai orang percaya, mari jadikan diri kita sebagai tempat yang aman bagi siapa sahaja yang mau mencari Tuhan. Tanpa rasa takut dihakimi. Maksudnya orang-orang yang datang itu jangan sampai mereka merasa diri mereka dihakimi, dikhianati. Oke? Mulailah pelayanan yang merangkul community di sekitar kita. Mungkin melalui pelayanan, kita tolong orang susah, atau kegiatan untuk membangun hubungan antara sesama. Mari secara pribadi, mari saat ini kita periksa hati kita. Masing-masing, apakah kita cepat menghakimi daripada mengasihi? Berdoa, mari kita berdoa pagi hari ini, agar Tuhan memberikan kita hati yang penuh kasih, pengertian, apa maksudnya sebagai sebuah gereja. Ya, seperti Yesus. Sebagai community gereja, mari kita jadi saksi dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, dengan menunjukkan kasih melalui tindakan nyata, seperti membantu jiran tetangga yang mungkin dalam kesusahan, atau yang mendengarkan mereka terluka. Mari kita semua bangkit berdiri. Jadi gereja masa kini dipanggil untuk menjadi teladan kasih Kristus di tengah dunia yang penuh konflik dan perpecahan. Kita bukan hakim, tetapi duta-duta kasih yang membawa orang kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari kita selidiki hati kita. Sama-sama kita datang kepada Tuhan. Sebab kita sama-sama bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas diri kita sebagai gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, termulialah Engkau. Ini kami sebagai gereja
ampuni kami kiranya ada kesalahan dan kesilapan. Kalau selama ini kami tidak paham, tidak mengerti tentang apa maksudnya gereja, sebuah community. Pagi hari ini kami sudah mendengar maksud daripada sebuah community atau gereja. Gereja bukan bangunan, gereja bukan satu lembaga atau denominasi. Gereja itu adalah kami, orang-orang yang dipanggil keluar daripada kegelapan, daripada orang berdosa yang layak dihukum. Tapi kami dipanggil supaya menjadi saksi bagi Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan sekali, Yesus tetap Yesus. Fondasi gereja adalah kasih. Dasar sebuah gereja itu adalah kasih. Hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, dasar hidup kita adalah kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Siapa tahu lagu ini? Tolong saya. Dalam segala dan limpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musik kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Semua sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi bermula. Dalam segala keadaan, ini menjadi doa kita. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekarang musik kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, semua selamanya Yesus. Harapanku
gereja bukan sebagai gereja yang bukan menghakimi, tapi gereja yang merangkul, gereja yang menunjukkan kasih. Haleluya Tuhan. Mari kita berdoa, katakan kepada Tuhan. Mari kita mulai menerapkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu kita orang-orang yang suka menghakimi, seperti mana Yesus berkata, balok, ayo balak di matamu. Mari kita datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami, saya datang kepadamu Yesus. Ampuni saya kalau selama ini pada saat saya melihat orang yang bersalah, melakukan kesalahan, melakukan kesilapan, atau yang menyakiti hati saya melihat perkara itu besar dan tidak dapat melupakan. Rupa-rupanya firman-Mu berkata bahwa pada saat saya melakukan hal itu, berarti saya dianggap sebagai hakim yang menghakimi, yang menghukum saudaraku atau keluarga atau siapa saja. Ampuni saya Tuhan. Biar ini menjadi doa kita. Dan lalu kita katakan bersama-sama, Tuhan, ini hidupku. Biar hidupku menjadi berkat yang memancarkan kasih. Hidupku dibuktikan dengan tindakan dan perbuatan sehari-hariku. Bukti daripada imanku kepada Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita terus menyembah Dia, terus katakan, jangan keraskan hati kita. Terima kasih Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah saya, penuhi hidupku dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Semua. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah saya, jamahlah saya, penuhi saya, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi saya dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Semua. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami sekarang ini dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
pada sakit, kita berdoa di dalam nama Yesus. Pada saat setiap tangan yang diletakkan di tempat yang sakit, penyakit sakit jantung, sakit paru-paru, ampus, sakit lutut, sakit tulang, migrain, tekanan darah tinggi, di dalam nama Yesus Kristus kami istiharkan roh kesembuhan. Dan saat ini kami katakan kami terima dengan iman bahwa kami disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami dibebaskan, dilepas dari semua belenggu-belenggu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sudah menerima kesembuhan. Kami dipenuhi sukacita, damai sejahtera daripada surga mengalir di hati kami. Terpuji nama-Mu. Kami sudah dibebaskan, kami sudah dilepaskan, dan kami melepaskan pengampunan kepada mereka yang bersalah terhadap kami. Kami juga mohon pengampunan kalau kami bersalah dan menyakiti hati orang lain, menyakiti keluarga kami, menyakiti suami, istri, anak-anak kami, bahkan kawan-kawan seiman kami. Kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Kami lepaskan dalam nama Yesus Kristus. Dan kami katakan, kami tidak ingat-ingat lagi kesalahan dan kesilapan siapapun yang menyakiti hati kami, karena kami sudah melepaskan pengampunan. Damai sejahtera biar mengalir di hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa semuanya. Mari kita katakan sama-sama, amin, amin, amin. Silakan duduk semua.